Show mundur sedikit jamnya, kita bisa menghadirkan Dokter Boyke. Silakan, Destanya Boyke. Passwordnya apa? Esek, enggak usah ya, oke. Boy. Ini kan ngomongin sekarang pandemi wabah corona ini ya. Ini gimana meningkatkan performa di tengah wabah seperti ini, Dok? Ya, pertama, oh, iya kan? ya pastikan dulu bahwa pasangan kita nggak sedang panas, nggak sedang batuk, ya itu pastikan dulu. Dan kalau dia sering ada yang satu keluar misalnya kerja ataupun cari istrinya cari belanja dan sebagainya, pastikan bahwa ketika masuk ke rumah itu dalam keadaan bersih dari mulai sepatu, mandi, kemudian juga cuci muka, baru melakukan hubungan. Nah, yang penting adalah untuk menjaga supaya staminanya bagus. Nomor satu, jangan cuma tidur, makan, tidur lagi, nonton ya. Tapi itu olahraga. Bener, Dok. Ya, olahraga kan bisa sepeda statis, bisa lari di tempat, bisa. Kedua, jemur matahari itu juga meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, di antara jam 9 sampai jam 10 selama 15 menit sampai 30 menit. Oke. Ya. Itu hubungannya sama performa apa, Dok? Performa karena ketika itu vitamin D3-nya naik, imunitas tubuh kita juga naik. Itu berhubungan dengan berhubungan juga. Dan jangan lupa. Tapi, Dok, begini, Dok. Sorry. Jangan lupa bahwa hubungan seks itu juga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau yang sakit-sakit ringan kayak ada ada sedikit-sedikit pegel-pegel linu, abis hubungan seks biasanya sembuh. Itu salah satu olahraga. Salah satu. Stay at home-nya itu. Emang itu olahraga katanya kalau berhubungan seks itu sama kayak olahraga apa, Dok? Berapa kali naik turun tangga? Kayak naik 2 sampai 3 tingkat turun tangga, naik turun tangga. Kalori yang dikeluarkan. Oleh karena itu badannya harus bugar. Itu kalau durasinya berapa lama tuh, Dok? Durasinya tergantung ya. Artinya kalau kita secara normal biasanya kan foreplay-nya sekitar 15 menit. Foreplay. Tapi hubungan seksnya sekitar 5 sampai 25 menit. Ngejagain apa emang satpam apa? Enggak durasi ngejagain. Oh enggak ya? Lo kata floor director ngejagain durasi. Jadi mendingan naik turun tangga apa mendingan berhubungan, Dok? Dengan berhubungan seks. Gimana kalau berhubungan sampai naik turun tangga, Dok? Ya itu lebih gila lagi. Repot ya. Bisa pakai monyet, pakai posisi monyet memanjat pohon kelapa. Jadi dipeluk terus turun naik bisa. Itu di belakang ada yang ketawa, Dok. Kayaknya mungkin dia pernah. Tolong yang merasa monyet diam dulu. Kenceng banget. Pasti bahas monyet tuh ketawa Tapi, Dok, kenceng banget. tidak dapat dipungkiri bahwa stay at home ini kayak kakak saya, anaknya istrinya hamil lagi. Di bulan. Tapi kalau boleh saya anjurkan di pandemi COVID ini sebaiknya jangan hamil. Pertama, kalau dia ngecek ke rumah sakit lebih mudah terkontaminasi. Kedua, kalau anaknya sampai terinfeksi kita belum tahu akibatnya apa. Karena kan infeksi ini baru Desember, belum tahu masa depan si bayi itu seperti apa. Jadi buat anak boleh, tapi jangan sampai jadi artinya ikut KB. Bisa gunakan kondom, bisa gunakan pil, itu juga bisa pesan online kok, gampang. Yang nggak harus kayak pakai Tapi kan kita tetap bahagia karena melakukan hubungan seks di rumah kan kita hiburannya apalagi, Bos, gitu kan ya. Hiburan yang paling murah tinggal kalau ini matiin lampu ya kan, nggak usah bayar wahana, ya itulah. Tapi kalau nyalain lampu lebih seru, Dok. Seru kalau matiin nyalain. Wah, ribet dong. Dok, kalau misalkan pakai kondom, tapi kondominium, itu kira-kira... Ya jangan kondominium, Dok. Bisa serius nggak? Dok, tapi masih terima pasien nggak sih? Maksudnya lagi pandemi kayak gini. Terima pasien hanya yang khusus ya. Ada beberapa per telepon. Misalnya mereka-mereka yang masih membutuhkan paket-paket terapi kan ada harus biasanya mereka telepon, kemudian kita bikinan resep, kemudian kita kirim pakai online. Ya, tapi kalau program hamil yang harus ditentukan, harus dilihat masa subur atau enggak, ya harus datang. Tapi kitanya juga pakai pakaian mirip astronot juga, pakai segala macam. Dok, gini Dok, ini kan pandemi ini membuat kita stres, semua orang stres. Nah ini di rumah yang biasanya kerja setiap hari di rumah melulu, ngeliatin istri mulu, biasanya ketemu malam doang. Ini setiap hari pagi malam. Gairahnya tuh mungkin gairah dan hasrat akan berkurang atau bagaimana, Dok, sebenarnya? Ya, jadi sih karena ketemu tiap hari hasrat itu berkurang, bisa aja si istri itu juga dia tahu kan, dia menggunakan baju yang bermacam-macam. Sekali-kali pakai jaket kulit kalau mau hubungan seks. Baju air ya kan. Nah, sekali-kali hubungan seksnya di kamar mandi atau apa. Pakai baju princess, aku aja
ke supermarket pakai gaun gede. Nah, pokoknya artinya jangan sampai si pasangan itu merasa bosan karena tiap kali lo lagi gitu loh. Jadi kita kreatif di situ. Gitu loh. Dokter, Berarti pakai make up di rumah juga boleh. Boleh dong, biar makin itu. cantik. Nah, kita mau bacain dulu pertanyaan dari Toilet Lovers di sosial media kita. Udah ada, kita bacain mana pertanyaannya? Ya, ini dia. Dari Vino Nange. Mau tanya dokter, apakah pria juga mengalami menopause? Ada, pria itu mengalami yang namanya menopause, seperti menopause pada wanita namanya andropause. Dengan gejala berkurangnya hormon testosteron. Biasanya di umurnya beda 10 tahun tapi. Berapa tuh, Dok? Artinya kalau perempuan 50, laki-laki itu 57, 60 baru mengalami andropause. Gejala yang paling sering dirasakan adalah disfungsi ereksi. Jadi tidak sekeras waktu sebelum. Kok main ketawanya begitu? Kenapa lu ketawa lu? Emang lu pernah ngerasain gua? Ya gimana dok? Serem ya persahabatan ini. Nggak, tapi bener itu jadi berkurang dok? Ya, oleh karena itulah di usia-usia segitu biasanya butuh namanya hormon replacement terapi penggantian hormon testosteron kepada laki-laki. Karena dia berkurang, meskipun berkurangnya tidak sebanyak perempuan ya, dia bergradasi berkurangnya. Oh, dia bertahap berkurangnya. Bertahap. Tapi Tapi Itu pakai kelihatan. obat, Dok? bisa diobati. Dikasih hormon testosteron. Kalau saya umur sekarang pas saya tapi masih keras banget itu kenapa dok ya? Woi! Ya wajar lah kalau umur segini nggak keras justru itu adalah abnormal. Umur segini mestinya bagus. Emang? Tapi banyak juga loh ya yang umur segini mulai tidak keras karena merokok. Karena stres yang berkepanjangan, ya. Yang ketiga juga yang paling sering karena minum minuman keras dan sebagainya itu juga. Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak. Jaga makanan. Nah, oleh karena itu olahraga tetap ya, inti, larinya pola hidup sehat, jaga stres. Pria itu emang di umur berapa sih? Sampai umur berapapun pria itu tetap jaya. Anak banget itu tuh pria tetap Jaya. Bukan prediksi. Boyke, jaya. Kalau pas lagi naik-naiknya itu biasanya sampai umur di bawah 40 tuh lagi naik-naiknya dia. Enzi ini kan belum menikah dok. Enzi lagi tiba-tiba. Lo nanya dong apa gitu. Aku nggak tahu, kan aku. Gak, lo asal tahu. Dia tadi Hesti ngobrol tuh sama dokter Boyke. Itu titipannya Edo. Nggak tahu kok aku mau nanya apa. Iya. Nggak benar, tapi kan sekarang lagi musim wabah gini kan memang di rumah juga rame dok ya. Iya. Ada yang tinggal. Di rumah lu rame. Bukan maksudnya ada mertua. Satu pertanyaan yang umum mungkin tidak terlalu spesifik ke pandemi, Dok. Ini soal psikologis. Di rumah rame, anak-anak ketika berhubungan, tahu-tahu anak kita yang mungkin udah ABG, ngelihat gitu, atau anak kita yang masih belum ABG lah. Makanya harus mereka itu tidur dulu. Ya tiba-tiba Kalau bangun dok. Dan dikunci, betul. Dikunci kamar itu. Dan dia harus tahu bahwa ini adalah kamar orang tuanya, di mana si anak juga mesti menghormati privasi. Seperti kita juga menghormati privasi kamar anak kita. Kalau seandainya kasus saya, pintu saya kan gini nggak bisa dikunci dok. Pernah waktu itu bukan anak saya, mertua saya masuk dok. Cerita ya. Terus? Ya kan kaget dok. Udah terlalu banyak dibahas dok, itu pengalaman buruk soalnya. Enggak. Gimana cerita? Gue belum tahu ceritanya gimana. Udah. Yang penting jadi paham anak untuk tapi anak-anak meskipun itu umurnya 5 tahun, 3 tahun pun kalau melihat hubungan seks orang tuanya itu akan mengakibatkan trauma secara psikologis. Jadi umur berapa sih anak itu harus Tindakan tahu? awalnya adalah bahwa itu karena kan kadang-kadang kan ada suara rintihan dan sebagainya, si anak kan merasa bahwa mamahnya tuh disakitin. Nah itu jadi bisa kalau ada anak perempuan dia takut untuk menikah Oke. dengan trauma. Atau dijelaskan rintihannya dijelaskan beda, bahwa itu adalah bukan menyakiti, tapi itu adalah karena kasih sayang antara suami dan istri. Seperti Kalau lo kan masih mending. Nanti ketika udah suami istri. Nih dok, masih mending. Mertuanya yang masuk. Nah temen gue lagi begitu, yang masuk istrinya. Ya benar dong. Sama siapa ya? Terima kasih banyak Terima kasih banget ya. Oke. Mudah-mudahan Tonight Show agak lebih mundur jadi biar dokter Boyke bisa tiap hari kesini dok ya. Terima kasih. Sama-sama.